rata-rata intoleran itu muncul dari kaum urban sama kaum imigran tadi. Makanya jangan sampai dikasih ruang, apalagi untuk mengkapitalisasi agama demi kepentingan politik, saudara. Gak perlulah saya jelaskan ya, kelompoknya siapa, intinya kelompok yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi aja, udah segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para balwiaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, apakah kalian kemarin menonton debat Cagup ya? Dimanapun itu beradalah ya. Yang penting masih di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemarin saya menonton itu ya, salah satu siaran TV ya saudara ya, terkait debat calon gubernur di Provinsi Jawa Barat. Seru sekali saudara. Jujur, seru ya. Debat yang kemarin sangat seru kalau kata saya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi saudara itu menyenggol nama imigran saudara. Penasaran kan? Kita tonton dulu videonya ya. Ini dia cuplikan videonya. Si beragama masih terjaga kerahasiaannya. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2. Pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali dan tidak akan kami ulangi. Berdasarkan riset CRCS UGM, The Wahid Foundation, Setara Institut dan Kementerian Agama Republik Indonesia menempatkan Provinsi Jawa Barat beberapa tahun terakhir ini sebagai provinsi dengan tingkat intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah yang cukup tinggi. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Ada nilai yang hilang dari sejarah pembentukan bangsa dan negara. Bung Karno dalam founding father bangsa yang keragaman saat itu mengikhlaskan dirinya bersama-sama mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Dasar negara adalah Pancasila dengan merangkum keragaman yang ada. Nilai ini 79 tahun yang lalu ditetapkan oleh founding father bangsa. Nilai itu sekarang tentu menjadi pudar. Maka tentu kalau JJ Ronald jadi bupati, kita melakukan konsep. Kalau JJ dan Ronald jadi gubernur, maka akan mendapat konsep pelita. Program edukasi lintas agama. Hadirin sekalian, konflik intoleransi sesungguhnya dipicu oleh kecurigaan masing-masing pihak. Konflik agama dipicu oleh sesuatu yang masing-masing curiga pada masing-masing agama. Kalau menempatkan kepercayaan, kalau menempatkan saling menghargai dan kehormatan, pasti toleransi itu tidak akan terjadi. Hadirin sekalian, kalau FKUB sekarang ada di kabupaten, itu adalah yang bersifat elitis. Maka kalau JJ Ronald mendapat mandat, FKUB berada di tingkat yang paling bawah, terutama yang keragamannya begitu sangat majemuk. Itu yang akan kita lakukan, dan tentu bupati, gubernur, pemimpin tingkatannya hadir untuk memfasilitasi, mendorong itu. Karena itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan kepada para pendukung untuk tetap menjaga ketenangan. Karena kalau sampai tidak tenang, pasangan calon Anda tidak mendengar dengan jelas, maka akan merugikan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang Anda dukung. Terima kasih atas kerjasamanya.
Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1, Bapak Acep Adam, untuk menanggapi dalam waktu 1 menit, waktu dimulai dari saat Anda berbicara. Terkait dengan masalah toleransi beragama, kita tentu akan mengajukan masalah kebijakan toleransi beragama, artinya memasukkan nilai-nilai toleransi di dalam semua kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, ruang publik, dan pembangunan tempat-tempat rumah ibadah. Yang kedua, pendidikan toleransi di sekolah. Dibuatkan kurikulum yang terkait dengan masalah toleransi keberagaman. Yang ketiga adalah penguatan forum kerukunan umat beragama, yaitu memperkuat peran FKUB, yaitu di tingkat kabupaten kota dalam konflik dan promosi toleransi beragama. Kemudian yang terakhir adalah penegakan hukum untuk melindungi kebebasan beragama, yaitu di dalam rangka memastikan perlindungan hukum bagi kelompok agama minoritas, termasuk akses tempat ibadah dan layanan publik. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ahmad Saiku, calon gubernur nomor urut 3 menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Menurut pandangan pasangan ASI, kami akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah kaitan beragama ini kita akan kembalikan kepada konstitusi. Konstitusi kita menjamin hak kehidupan beragama. Beragama adalah hak yang paling asasi, sehingga tidak bisa kemudian diintervensi. Yang kedua, kita tentu harus punya komitmen untuk mengikuti peraturan perundang-undangan. Kita harus ikut rule of law, aturan apa yang diberlakukan di negeri ini, dan kemudian melakukan law enforcement, penegakan hukum terhadap pelanggar-pelanggar yang mencederai hak-hak aturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, kami mengusulkan adanya suasana kebersamaan lintas agama sejak dini, bukan pada hal-hal yang krusial, tapi hal yang lebih sederhana, menanam pohon bersama, kita bekerja bersama-sama, gotong royong bersama-sama, inilah yang akan membangun toleransi. Baik, terima kasih. Waktu Anda telah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 4, Bapak Deddy Mulyadi, untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Saat saya SD, guru PMP saya namanya Udensius Natet, dia beragama Katolik. Saya ditampar di sekolah, ketika pulang ke rumah saya ditampar lagi oleh orang tua saya. Artinya sesungguhnya orang Jawa Barat sudah sejak lama hidup toleran dan tidak ada problem tentang agama. Yang menjadi problem adalah adanya kekuatan politik yang seringkali mengkapitalisasi isu agama menjadi bagian dari elektoral. Untuk itu, kalau ingin merukunkan orang Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada 2 komunitas. Satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Kalau seperti itu diperlukan political will adalah pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi problem kita. Insya Allah kita semua akan hidup rukun dan Cukup, damai. Bapak, waktunya habis. Nah, itu ya tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi yang mantap ya. Jadi jangan sampai biarkan orang-orang urban ini atau orang-orang imigran ini tadi mengkapitalisasi ya. Intinya jangan diberi ruang, saudara. Karena kita tahu ya dari dulu warga Jawa Barat itu toleransi beragamanya itu sangat kuat, saudara. Ya, kuat toleransi beragamanya di Jawa Barat itu. Cuman gara-gara ya, yang pertama dari kaum urban, yang kedua dari kaum imigran. Nah ini 2 ini, saudara. Rata-rata intoleran itu muncul dari kaum urban sama kaum imigran tadi. Makanya jangan sampai dikasih ruang, apalagi untuk mengkapitalisasi agama demi kepentingan politik, saudara. Gak perlulah saya jelaskan ya, kelompoknya siapa. Intinya kelompok yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi aja, udah segitu ya. Kelompok yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi itu kelompok intoleran, udah segitu aja kuncinya ya. Nggak usah susah-susah.
Kan saya juga berkali-kali ngobrol, dari Sabang sampai Merauke itu berjajar pulau-pulau, berbeda adat, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda agama. Termasuk di dalam satu provinsi Jawa Barat itu pun sama, saudara. Berbeda agama pun ada, saudara. Makanya Jawa Barat itu dari dulu toleransi beragamanya itu kuat, Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Saling menghargai kepada orang lain, saudara. Walaupun berbeda agama. Cuman gara-gara kaum intoleran ini muncul ini, yang suka ngadu domba, memecah belah umat, ya hina sana sini, provokasi, doktrin, saudara. Nah inilah yang ingin menghancurkan Jawa Barat itu sebenarnya. Kaum intoleran, kaum imigran, kaum urban, saudara. Waspadai, saudara ya. Waspadai. Karena apa? Justru mereka lah yang nanti yang akan merusak Jawa Barat itu ya. Ingin membentur-benturkan agama dengan budaya. Berkali-kali saya berkata seperti itu kan. Mereka ingin membentur-benturkan agama dengan budaya, saudara. Budaya ingin mereka hapuskan. Seolah-olah kalau seandainya ada warga Jawa Barat atau orang Sunda yang mementingkan budaya, disebut musyrik sama mereka. Itulah, saudara, kata saya juga. Mereka itu imigran, bukan orang Jawa Barat, tapi sok ikut campur di tanah Sunda. Ini kan, aduh. Ya. Makanya banyak yang berharap, saudara. Siapapun yang jadi gubernur di Jawa Barat nanti, saudara, harus benar-benar berani. Berani sama siapa? Berani menghadapi kaum-kaum intoleran, saudara. Apalagi kaum-kaum pemecah belah umat. Harus itu ditindak tegas itu, ya, kaum-kaum mereka itu. Nah, jadi seperti itu, saudara ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.